Terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga, artinya dari Ya, awal tahun ini sebenarnya sudah terjadi gap juga begitu ya, dari ekspektasi ya, pasar dan juga ya, yang disampaikan oleh The Fed. ya. Dan kalau tadi Anda mengatakan memang ekspektasinya adalah The Fed ini mungkin akan melakukan pemangkasan di Maret 2024. Ya, Apakah artinya volatilitas ini mungkin ya. akan terjadi di sekitar triwulan 2? Kemungkinan bisa terjadi di triwulan ke-1 juga. Jadi dengan market yield yang yield US Treasury 10 tahun yang sekitar udah 3,9%, dengan yang sudah 3,9% ini sebenarnya financial condition di US itu sudah easing, ya. Sebenarnya kalau misalnya The Fed masih melihat ada tantangan inflasi dan mereka melihat financial easing ini sudah terjadi, tentu dari The Fed mereka bisa melihat berpendapat, wah kami tidak perlu menurunkan suku bunga dulu karena financial easing sudah terjadi kan. Mungkin mereka bisa menunda dulu. Nah, kalau mereka menunda penurunan suku bunga ini dan market sudah ekspektasi bulan Maret, kan ada mismatch itu. Nah, ini yang akan menjadi salah satu sumber volatilitas. Baik, tapi kalau memang dilakukan penundaan Ya, oleh The Fed begitu, apa dampaknya untuk ekonomi Amerika Serikat sendiri? Kita tahu juga ya, sangat fragile sekali ya, sebenarnya ekonomi Amerika ya. Serikat. Jadi memang kalau kita sudah mempelajari ya bahwa setiap kali sejak The Fed menaikkan suku bunga pertama kali, mereka embark on interest rate hike cycle, itu 7 atau 8 triwulan di depan itu akan resesi, ya. Jadi kan The Fed ini menaikkan suku bunga sudah mulai terjadi kira-kira bulan Maret 2022. Nah, 7 atau 8 triwulan itu artinya di tahun 2024 ini. Nah, jadi kalau mereka mempelajari kembali pola ini 7 atau 8 triwulan setelah kenaikan suku bunga akan terjadi resesi, mereka harusnya sudah siap-siap, ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini mereka seharusnya sih akan menurunkan suku bunga yang mungkin di triwulan 1 gitu. Baik, kalau memang ekspektasi dari The Fed ini 75 basis point akan Ya, dipangkas ya, dan untuk pasar sendiri melihatnya 150 ya. basis point. Anda lihat Bank Indonesia ini mungkin bisa memangkas hingga berapa bips? Kami melihat paling sedikit juga one to one 75 juga untuk tahun ini. Baik, Ya. dan untuk periodenya kapan menurut Anda? Apakah di triwulan 2 ini sudah bisa mulai terlihat? Ya, mungkin kita lihat setelah pemilu selesai dan semua overhang sudah kelihatan lebih jelas, di mana mereka bisa Bank Indonesia juga melihat bisa mengakses apakah rupiah kita tetap stabil, menguat. Nah, itu mereka akan mengambil tindakan mungkin setelah semester ke-1 kali. Baik, artinya mungkin terjadi capital inflow di triwulan 2 nanti. Iya, kami melihat begitu. Karena pertama overhang dari politik sudah selesai, sehingga kepastian bisnis, para pelaku bisnis bisa belanja modal lagi. Kemudian juga foreign investor juga melihat valuasi di Indonesia ini masih menarik gitu ya. Karena kami melihat kayak Sun 10 tahun kita mungkin nilai wajarnya itu di 6%. Sedangkan untuk valuasi pasar saham sendiri itu masih di -1 standar deviasi. Jadi sebenarnya valuasi kita tuh masih cukup menarik dibandingkan dengan negara lain, sehingga mereka seharusnya akan inflow ke emerging market termasuk Indonesia. Baik, tapi kalau kita bicara triwulan 2, artinya Anda Ya, bicara pemilu 1 putaran. Apabila ini ternyata menjadi 2 putaran, apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi secara signifikan atau sebenarnya mmm. sudah cukup menjawab pertanyaan para investor? Iya, jadi kalau misalnya 1 triwulan ya itu akan positif tapi walaupun kalau sampai 2 putaran, mereka juga bisa melihat sebenarnya yang leading candidate di putaran kedua siapa. Jadi mereka udah bisa siap dulu kan. Jadi mereka bisa melihat probabilitas siapa yang akan menang dan bagaimana policy-nya akan dilakukan, itu mereka bisa melihat dulu. Jadi kami lihat sebenarnya satu putaran atau 2 putaran, sebenarnya kalau kita melihat punya jangka panjang lebih panjang dikit, itu sangat-sangat positif untuk Indonesia. Baik, kalau kita lihat yield saat ini di tenor 10 tahun di Ya, 6,5, apakah menurut Anda di sepanjang 2024 ya. ini range-nya tidak akan terlalu jauh dari 6,5 ini? Kemungkinan kalau misalnya segala resiko yang tadi telah saya sampaikan itu terjadi, kemungkinan bisa naik. Cuma kita melihat tetap fundamentalnya harusnya nilai wajarnya adalah sekitar 6% karena inflasi akan merendah lagi juga. Dan juga akan ada penurunan suku bunga itu. Baik, apakah Anda melihat ada momentum-momentum yang mungkin akan menggenjot inflasi kita, misalnya juga konsumsi yang akan lebih banyak Ya, selama tahun politik ini? mungkin di triwulan pertama ini ya, karena akan ada lebaran segala ya. Mungkin itu inflasi bisa naik sedikit, cuma kami melihat masih akan dalam
rentang wajar Bank Indonesia, inflasi Bank Indonesia. Baik, kita beralih ke sektoral. Sektor-sektor apa yang menjadi pilihan BRI Manajemen Investasi di Ya, 2024 ini? jadi kami melihat bahwa pertumbuhan keadaan Bank Indonesia itu terutama yang Big Four banks itu cukup sehat ya. Jadi kami melihat masih sangat menarik untuk banks ini karena juga merupakan sektor yang interest rate sensitif. Jadi perbankan, kemudian properti, kemudian telco itu juga sangat menarik. Dan kemudian karena kita juga masih dalam pemilu, itu juga akan masih menjadi penopang untuk sektor konsumsi. Jadi kami melihat ini sektor konsumsi juga masih menarik karena juga valuasinya masih rendah sekali, masih belum lari kan. Kemudian juga dari telco sektor itu juga berhubungan dengan interest rate sensitif, sebenarnya kami melihat cukup menarik ya. Baik, dan kalau bicara sektor konsumsi ini menarik karena kita Ya, masing-masing menunggu seperti apa ya, pergerakan sektor konsumsi ya, dari kuartal akhir 2023. ya, Namun belum terlihat pergerakan yang sangat signifikan. ya, Kapan kira-kira kita mungkin bisa mulai melihat ya, sektor konsumsi ini bergerak? Padahal pemilu ini tinggal 1 bulan lagi. ya. Jadi memang kalau kita melihat untuk men-timing itu sangat susah ya. Tapi yang pasti kami bisa lihat ya, mungkin setelah mereka selesai mengeluarkan menerbitkan laporan tahunan mereka, itu kita bisa melihat emiten-emiten mana yang memang mempunyai competitive advantage yang bagus. Karena kalau mereka mempunyai competitive advantage yang bagus dengan harga-harga bahan baku yang telah menurun dan gross margin yang bagus, itu tentu earnings-nya sangat bagus kan. Nah itu kemudian pelaku investor juga akan melihat dari laporan mereka yang bagus, mereka akan membeli emiten-emiten konsumer ini. Baik, dan berikutnya untuk produk-produk investasi yang menurut Anda Ya, ini akan diminati ya, oleh investor di sepanjang 2024 ini apa saja yang menjadi pilihan BRI ya. Manajemen Investasi? Jadi karena tema besarnya adalah penurunan suku bunga, ya kami melihat produk-produk reksadana yang berbasis pendapatan tetap atau money market pendapatan tetap itu sangat-sangat berpotensi untuk diakumulasi, terutama di semester pertama ya. Kemudian nanti di semester kedua ketika gonjang-ganjing politik semuanya sudah mereda dan kita sudah tahu pemimpin kita siapa ke depannya, itu tentu akan menjadi angin yang positif untuk pasar saham kita. Karena sekali lagi pasar saham kita ini sebenarnya masih di -1 standar deviasi. Jadi upside-nya masih sangat sehat gitu. Baik, kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah, Ya, sektor green energy ini ya, lagi-lagi menjadi fokus. ya, Apakah menurut Anda ini akan juga melesat di 2024 ini ya. di pasar ekuitas ataupun di pasar surat utang atau menurut Anda sebenarnya masih belum ke sana? Sebenarnya pasar energi terbarukan ini adalah salah satu sektor yang sangat potensial ya. Jadi kita memang selalu sudah sangat mempelajari sektor ini. Kira-kira emiten mana baik dari sisi obligasi maupun saham yang patut dikoleksi untuk jangka panjang. Karena memang kedepannya semua akan semuanya ke arah renewables ya. Jadi ini memang sektor yang harus kita perhatikan sih. Baik, tapi apakah pergerakannya akan cukup signifikan di tahun 2024 ini? Eh, Untuk 2024 ini kami tidak bisa menebak kemana. Cuma kalau karena itu berhubungan dengan timing, kita nggak bisa men-timing market. Tapi kalau secara jangka panjang kami positif. Baik, Ya, bagaimana dengan sektor manufaktur? Kalau kita lihat dari PMI manufaktur Indonesia ini ya, sudah naik lagi di ya. 52 begitu. Apakah Anda lihat mungkin di tahun ini sektor ini akan kembali lagi menjanjikan? Kami melihat begitu ya. Karena kalau kami melihat dari bila rupiah ini stabil dan menguat sampai misalnya ke 15.000, tentu itu sangat menjadi angin yang sehat ya. Karena kita tahu kebanyakan dari import kita itu bahan baku kita masih diimport. Jadi kalau dengan rupiah stabil atau menguat, itu akan menjadi kepastian bagi para pelaku bisnis itu untuk memulai kegiatan manufakturnya juga. Dan tentunya juga akan ada beberapa pemerintah juga selalu inginnya hilirisasi kan. Nah itu akan menjadi sehat untuk kedepannya juga sih. Baik, bagaimana dengan sektor teknologi apalagi juga dengan adanya Ya, sentimen dari suku bunga yang akan ya, mungkin dipangkas. Apakah ya. menurut Anda tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan untuk sektor teknologi? Teknologi kemungkinan bisa terpengaruh, cuma kita harus selektif ya. Karena teknologi yang di Amerika ini berhubungan dengan artificial intelligence, machine learning semuanya itu. Nah, yang di Indonesia ini mungkin yang sangat prospektif itu yang berhubungan dengan financial payment, fintech. Nah, itu
itu akan kita selalu monitor seleksi yang mana yang benar-benar mempunyai competitive advantage ini.